Kita akan melihat seorang selebgram yang bernama Madison. Ia sedang berada di Thailand untuk berlibur. Sebenarnya, itu adalah liburan yang diatur oleh pacarnya Ryan, yang juga seharusnya ada di sini. Namun karena ada pekerjaan, Ryan tidak bisa ikut bersama Madison. Madison mengunggah beberapa video foto dan mempromosikan produk kecantikan. Dan sepertinya dia tidak senang sendirian berlibur di sini. Pada malam harinya, ketika dia sedang minum di bar hotel, seorang lelaki tua mencoba menggodanya. Namanya adalah Rupert, dan dia adalah orang Inggris. Dia dengan santai mencoba merayu Madison dengan pembicaraan kecilnya. Saat itu, ada seorang gadis yang bernama Cewek sedang duduk di dekat mereka. Cewek sadar jika Madison tidak nyaman digoda. Lalu ia pun membuat alasan untuk menyelamatkan Madison dari Rupert. Keduanya pun mulai berbicara dengan akrab. Cewek adalah pemandu wisata lokal. Dia meyakinkan Madison dengan mengatakan tempat ini aman. Tetapi dia harus tetap berhati-hati saat bepergian sendirian. Lalu dia menawarkan persahabatan ke Madison. Dan membawa Madison ke beberapa lokasi eksotis. Menawarkan makanan terbaik, dan menghabiskan waktu di Pak Tertuak untuk menikmati hari-hari mereka. Pada suatu malam, setelah pulang dari Pak Tertuak, Madison melihat pintu utama vilanya terbuka. Dan seseorang telah merusak dan mencuri banyak barang serta paspor Madison. Dia pun menjadi sangat takut melihat hal ini. Lalu ia menelepon Cewek untuk meminta bantuannya. Cewek pun dengan cepat memanggil polisi untuk melaporkan hal ini. Lalu polisi mendaftarkan kasus pencurian ini dan memberi Madison formulir untuk diisi. Yaitu untuk mendapatkan paspor baru. Dan butuh waktu 2 minggu untuk mendapatkan paspor baru dari Kedutaan Besar AS. Sebenarnya, Madison tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Karena dia memiliki kontrak kerja yang harus ia hadiri. Pada malam harinya, Madison sangat khawatir tentang karirnya yang akan menurun. Dia khawatir melewatkan pemotretan yang akan menurunkan peringkat akunnya sebagai selebgram. Beberapa hari berikutnya, Madison melakukan banyak perjalanan ke Thailand dengan Cewek. Dan menjelajahi lebih banyak tempat eksotis yang ditawarkan di Thailand. Lalu Madison mengunggah beberapa foto ke dalam akun IG-nya. Dan ketika dia ingin selfie dengan Cewek, Cewek saat itu menolak. Dia merasa dirinya tidak cantik, karena ada tanda lahirnya. Dan orang-orang pasti akan berkomentar dengan cara yang kasar. Setelah berhari-hari bepergian, Cewek berencana membawa Madison untuk pergi ke laut. Dia telah merencanakan sebuah kejutan untuk Madison. Dan di pagi harinya, mereka berdua akan pergi ke pulau terdekat. Karena Cewek punya sebuah perahu. Jadi dia tahu semua tentang navigasi laut dan tempat yang eksotis. Madison tanpa banyak berpikir menerima tantangan baru ini. Ia pun menjadi sangat gembira. Karena dia ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Keduanya pun tiba di pulau terpencil. Di mana pulau itu cukup jauh dari daratan dan jarang ada orang yang datang ke sana. Sesampainya di sana, Madison mengamati tanda pada kayu. Yang seperti ada orang yang sengaja membuatnya, untuk menghitung sesuatu. Pada malam harinya, mereka berdua duduk di depan api. Lalu Madison pun mengatakan, sudah 10 tahun sejak dia berada di depan api seperti ini. 10 tahun yang lalu, dia biasa duduk dengan teman-temannya seperti ini. Dan mendengar cerita horor dari salah satu temanya. Lalu Madison pun mulai bercanda dengan Cewek. Dengan mengatakan, jika Cewek membawanya ke sini hanya untuk membunuhnya. Sekarang dia sendirian tanpa ada yang mendengar teriakannya. Ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk pembunuhan. Cewek pun menertawakan hal ini. Lalu berkata bahwa dia tidak akan membunuh Madison. Tapi akan meninggalkannya sendirian di sini. Madison pasti hanya akan bertahan selama 3-4 hari saja. Dan kemudian dia akan kelaparan dan tidak akan mendapatkan makanan apapun. Dia tidak akan mendapatkan air dan akan binasa menjadi pasir. Mendengar hal ini, Madison menertawakan omongan Cewek. Dan meyakini, jika itu semua hanya lelucon yang dikarang oleh Cewek. Lalu ia menjawab omongan dari Cewek. Jika dia benar-benar mati di sini, pengikutnya pasti akan memperhatikan dan datang mencarinya. Lalu keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Dan menari di sekitar api sepanjang malam. Keesokan paginya, Cewek melakukan persis seperti yang dia katakan. Dia meninggalkan Madison di pulau itu dan mengambil teleponnya. Lalu dia terus mengunggah foto.
Sehingga membuat orang akan percaya jika Madison masih hidup. Dia membajak akun IG Madison dan hidup dengan mencuri pakaian dan uang Madison. Dia menyamar sebagai Madison dan menggunakan pakaiannya selama berhari-hari. CW menggunakan teknologi untuk mengkloning suara Madison. Lalu mengganti wajahnya dan menipu semua orang. Saat itu, Ryan juga terus-menerus menelepon dan mengirim pesan ke nomor Madison. Yaitu untuk memperbaiki hubungan mereka. Karena sebelumnya, Madison mencoba mengakhiri hubungannya dengan Ryan. Tetapi CW saat itu masih mengabaikannya. CW kemudian mencetak foto Madison. Lalu menempelkannya di dinding bersama dengan foto gadis yang lain. Ini berarti sebelumnya dia telah membunuh banyak gadis. Ternyata CW adalah seorang psikopat yang kejam dan seorang pembunuh berantai. Setelah beristirahat selama beberapa hari di Villa Madison, CW mulai mencari korban berikutnya. Lalu dia pun menemukan calon korban lain yang bernama Jessica. Yang juga seorang selebgram dan bepergian sendirian seperti korban sebelumnya. CW pun kemudian bersosialisasi dengan Jessica. Dan dengan cepat menawarkan untuk menunjukkan tempat eksotis di sana. Pada saat pemotretan, CW mencuri kartu kunci hotel Jessica. Ini adalah trik yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Dia merampok korbannya dan datang seperti seorang pahlawan. Setelah itu, ia pun melancarkan aksinya dengan kejam. Dan saat Jessica meminta bantuannya, dia pun membawanya ke Villa Madison. Di mana dia mendapat sebuah kejutan yang besar. Yang ternyata Ryan pacar Madison datang. Dengan tujuan untuk menyusul Madison. Dan telah mengatur kejutan agar Madison kembali padanya. Di sini barulah terungkap, jika Ryanlah yang sebenarnya membayar tagihan untuk sewa villa itu. Sehingga dia memiliki izin keamanan untuk masuk ke sana. Jessica juga terkejut melihat Ryan yang ada di sana. Karena sebelumnya CW telah memberitahu Jessica bahwa villa itu adalah miliknya dan tidak ada yang tinggal di sana. CW dengan cepat berubah menjadi sedikit galak. Ia mengatakan bahwa dia adalah teman Madison. Dan dia mengizinkannya untuk tinggal di sini. Semua ini benar-benar membingungkan Ryan. Tetapi akhirnya dia tetap mempercayai cerita CW. Keesokan paginya, dia menelepon Ryan dengan suara Madison palsu. Dia menggunakan teknologi yang mengkloning suara dan mengatakan apapun yang ia ketik. Apapun yang dia tulis akan langsung ke telepon Ryan. Suara Madison palsu menyuruh Ryan untuk keluar dari villa itu. Itu karena mereka telah putus. Ryan bingung dengan perilaku Madison ini. Dia yakin jika Madison akan kembali. Dan dia memutuskan untuk tinggal di villa itu untuk beberapa hari. Yaitu untuk menunggu Madison kembali. Ini adalah berita buruk bagi CW. Karena dia berharap untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Lalu ketiganya pun mulai menjelajahi tempat-tempat wisata, di mana Ryan memberitahu Jessica tentang perampokan Madison. Dia berbagi kecurigaan tentang CW pada Jessica. Dan sebagai seorang turis yang berpengalaman, dia mulai memeriksa latar belakang CW untuk mengetahui lebih banyak tentang CW. Lalu dia mengirim pesan langsung ke Madison. Karena dia mengetahui, jika ponsel Madison ada pada CW. CW pun membaca pesan Jessica. Dan karena Jessica merasa bahwa CW menyeramkan dan penuh teka-teki. Jessica memutuskan untuk meninggalkan villa itu. CW merasakan niat Jessica ini. Itu sebabnya sebelum Jessica pergi, dia mencoba menghentikannya. Lalu keduanya berdebat sedikit tentang CW yang menyembunyikan sesuatu. Mendengar tuduhan ini, jiwa psikopat CW pun muncul. Kemudian ia pun menyerang Jessica dan membenturkan kepalanya ke dinding. Lalu membunuhnya dengan meletakkan tumitnya di leher Jessica. Dan ketika Ryan kembali, Jessica sebenarnya ingin membunuhnya juga. Tetapi segera dia mendapat sebuah pemberitahuan. Bahwa Ryan telah menandainya, di salah satu foto sebagai salah satu teman Madison. Dan sekarang CW harus menghapus foto itu. Agar dia tetap dapat merahasiakan identitasnya. Keesokan paginya, CW berbohong kepada Ryan dengan mengatakan Jessica sudah pulang. Dan bilang jika Jessica telah mengirim pesan sebelum pamit. Ketika Ryan memeriksa HP-nya, dia terkejut melihat foto baru Madison. Yaitu Madison yang telah bersama pria lain dan mereka sedang jatuh cinta. Ini benar-benar menghancurkan hati Ryan. Dan ini berarti mereka pun resmi berpisah. Tentu saja ini adalah pekerjaan CW. Karena dia telah memposting gambar yang diedit.
Setelah itu Ryan berkomentar tentang akun Madison. Karena peringkatnya turun dan gambar yang dia unggah berkualitas buruk. Dan seolah-olah akun itu telah dibajak. Keesokan harinya, Ryan menawarkan keahliannya dan mempromosikan influencer ke cewek. Karena Ryan berpikir cewek juga memiliki sebuah kualitas. Itu karena dia unik, yang memiliki tanda lahir yang tidak dimiliki semua orang. Dan cewek hanya menertawakan tawaran Ryan ini. Malam harinya, keduanya menghabiskan waktu di sebuah pub tertuak, di mana cewek memberi Ryan minuman dan obat untuk membuatnya mengantuk. Lalu ia pun menghapus sebuah foto dari ponsel Ryan, yang ada gambar dirinya dan Madison. Keesokan paginya, Ryan terkejut melihat dirinya yang telanjang. Ia pun menjadi bingung, karena dia tidak dapat mengingat apapun tentang apa yang terjadi tadi malam. Tetapi bukti menunjukkan, bahwa dia telah melakukan yang mantap-mantap dengan cewek. Sore harinya, cewek menurunkan Ryan ke stasiun feri terdekat, dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, cewek pun membakar semua barang milik Madison. Lalu di sini kita diperlihatkan tentang kilas balik bagaimana Ryan dan Madison bertemu. Ryan yang masih penasaran dengan keberadaan Madison, mengunjungi tempat hotel di mana Madison berfoto dengan seorang lelaki. Lalu ia pun mengetahui dari seorang resepsionis hotel, jika Madison tidak pernah tinggal di hotel itu. Hal ini benar-benar membuat Ryan semakin kebingungan. Lalu Ryan pun bertemu dengan Rupert. Ryan pun menunjukkan foto Madison ke Rupert. Lalu Rupert memberitahu Ryan, jika foto itu palsu, karena sejak kemarin cuaca di sini cerah, dan tidak ada awan seperti yang terlihat di foto itu. Ternyata gambar palsu yang diunggah oleh cewek itu diambil selama musim hujan. Dan saat Madison datang untuk berlibur adalah musim kemarau. Hal ini benar-benar mengejutkan Ryan. Lalu dia pun memulai penyelidikannya, dan mulai melihat gambar dan video Madison setelah paspornya hilang. Dan setelah menghapus filter kecantikan di video Madison, dia menyadari kebenaran tentang wajah Madison dengan jelas. Yang ternyata itu sebenarnya adalah foto cewek yang telah diedit. Ryan pun menyadari, jika Madison jelas dalam bahaya. Lalu dengan cepat Ryan melakukan perjalanan kembali ke villa. Di mana saat ia sampai di sana, semua barang-barang Madison telah hilang. Dan hanya mendapati tas cewek yang ada di sana. Ternyata di dalam tas itu dia mendapatkan buku harian Madison, di mana dia telah menulis pengalaman terakhirnya. Dengan membacanya, Ryan jadi mengerti tentang cewek yang telah membawanya ke sebuah pulau dengan kapal. Karena kecurigaan yang makin mendalam, Ryan pun kemudian menyerang cewek ketika dia datang kembali ke villa. Lalu mengikat cewek ke kursi dan bertanya tentang keberadaan Madison. Ryan pun mengancam cewek akan melaporkannya ke polisi. Tapi di sini cewek malah mengancam balik Ryan, dengan mengatakan jika dia menelepon polisi, maka polisi akan menangkapnya karena telah melakukan kekerasan pada Madison. Ternyata sebelum ini, cewek telah mengirim pesan dan memfitnah Ryan dengan akun IG Madison. Dan mengatakan jika Ryan adalah orang yang kasar dan suka memukul. Mendengar hal ini, Ryan pun semakin marah pada cewek. Lalu Ryan pun membawanya ke kapalnya dan memintanya untuk membawanya ke Madison. Namun Ryan tidak tahu, yang sebenarnya ia hadapi adalah seorang psikopat dan pembunuh berantai. Cewek tahu persis apa yang harus dilakukan. Lalu cewek diam-diam menyerang dan melemparkan Ryan ke dalam air. Dan begitu masuk ke dalam air, cewek pun membunuh Ryan dengan kejam. Setelah itu cewek memasukkan tubuh Ryan ke dalam perahu, dan menutupinya dengan terpal. Ia pun kemudian kembali ke villa, lalu membuka akun IG Madison, dan memposting beberapa tuduhan palsu terhadap Ryan. Dan menuduhnya melakukan penganiayaan. Keesokan paginya, dia menerima banyak sekali pesan dan pemberitahuan. Karena semua orang terkejut mendengar hal ini. Orang-orang pun berkomen dan bersimpati karena postingan yang ia buat. Setelah beberapa hari, dia mengambil perahunya dan mendatangi pulau di mana ia meninggalkan Madison. Saat sampai di sana, ia pun menjadi sangat terkejut. Karena ada api yang masih menyala. Ia pun mengira, jika di sana ada seseorang atau Madison yang ternyata masih hidup. Cewek pun mulai mencari tubuh Madison kemana-mana. Tetapi dia tetap tidak dapat menemukan mayat Madison. Lalu tiba-tiba, Madison muncul dari belakang. Lalu menyerang dan memukul cewek hingga tak sadarkan diri. Setelah itu,
Madison pun mengambil perahu CW dan meninggalkan pulau. Setelah beberapa menit kemudian, CW terbangun dan melihat Madison yang pergi meninggalkannya di sana. Tapi bukannya takut, ia malah tertawa kecil saat mengetahui jika sekarang Madison yang gantian meninggalkannya di pulau. Sama seperti ia yang telah meninggalkan Madison. Dan dengan ini, film pun berakhir.